Halo Supradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Masih di suasana lebaran nih Supradi. Kalau misalkan mau buat kue juga boleh ya. Ini saya buat kastengel. Rasanya dijamin gak mengecewakan. Cocok banget buat kalian yang gak begitu suka manis ya. Yang sukanya asin-asin, ini rekomen banget loh. Tuh lihat. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya. Tuh. Kalau misalkan persediaan kue lebarannya kurang, yuk langsung dibuat castengelnya. Dijamin gak mengecewakan loh. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Baiklah, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan semua ya. Ada 400 gram mentega, ini saya pakai mentega Blue Band. Lalu saya menyiapkan tepung terigu yang sudah disangrai, ini sekitar 750 gram. Seperti biasa bisa kurang dan juga bisa lebih ya. Lalu ada 100 gram susu bubuk, 200 gram keju yang sudah diparut, kemudian tepung maizena 2 sendok makan, ini tidak perlu terlalu munjung ya, atau sekitar 20 gram. Kemudian seperempat sendok teh vanili, 1 sendok teh garam, dan juga 3 butir kuning telur. Untuk olesannya di sini ada 2 butir kuning telur, dan untuk toppingnya ini keju parut secukupnya saja. Pertama-tama kocok menteganya sampai dia lembut ya, atau sampai dia creamy dan berwarna pucat. Ini pakai balon whisk juga boleh, atau mau pakai mixer juga boleh. Nah, setelah dia berwarna pucat seperti ini, sudah lembut, masukkan kuning telurnya dan juga vanili dan garam. Lalu dikocok lagi sampai merata. Kemudian masukkan tepung maizenanya. Lalu masukkan susu bubuk, setelah rata masukkan keju parutnya. Selanjutnya ini akan diulen menggunakan tangan ya. Masukkan tepung terigunya sedikit-sedikit saja, sambil melihat berapa tepung yang dibutuhkan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Oke, ini adonannya sudah jadi ya, udah kalis. Tepungnya tidak digunakan semua, ini masih ada sisa sekitar 300 gram lebih ya. Jadi tepung yang digunakan di sini cuman sekitar 450 gram. Pokoknya itu disesuaikan dengan adonannya masing-masing ya. Kalau misalkan dia sudah kalis, tepungnya tidak perlu ditambahkan, ataupun kalau dia belum kalis, tepungnya bisa ditambahkan sampai dia benar-benar kalis ya, seperti ini. Selanjutnya ini akan langsung dicetak ya, menggunakan cetakan seperti ini. Tuh lihat, ini akan dimasukkan ke dalam tepung supaya dia nggak lengket ya, seperti ini.
Jadi ini mencetaknya tidak usah terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya. Ini kira-kira ketebalannya setengah senti. Ini ketebalannya itu kira-kira segini ya, setengah, kurang lebih segini. Kemudian susun di loyangnya. Lakukan sampai adonannya habis ya. Kue castangle-nya sudah selesai dicetak semua, dapat 2 loyang ya. Setelah ini akan diolesi dengan kuning telur dan diberi topping keju parutnya. Mengolesnya sedikit-sedikit dulu ya, lalu diberikan dengan toppingnya supaya dia lengket. Lakukan sampai kuenya ini selesai dikasih dengan toppingnya. Castangle-nya sudah selesai diberi topping semua. Setelah ini saya mau panaskan oven terlebih dahulu ya. Setelah itu baru dipanggang. Oke, ovennya sudah panas, langsung saya masukkan kuenya. Seperti biasa, kuenya akan saya balikkan ya. Oven lagi sampai dia matang. Jadi kuenya itu sudah matang ya, dia seperti ini. Bawahnya dia sudah kecoklatan seperti ini. Tuh lihat ya. Dan bagian atasnya dia udah keras, berarti ini sudah matang ya. Langsung saya angkat. Sudah matang semua ya, tuh lihat. Pokoknya repuh banget, tuh lihat. Wow, tuh ya. Repuh dan rasanya enak banget ya. Seperti ini. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.